Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sepertinya sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini. Minggu kemarin kan kita udah belajar tuh materi sistem pencernaan. Nah, kali ini ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Ya? Hari ini kita belajar sistem ekspresi, Bu. Betul. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini tuh akan bermanfaat untuk kita. Baiklah, kepada ketua kelas, dipersilakan untuk memimpin doanya. Baik teman-temanku, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita memulai pelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelumnya kita absen dulu ya hari ini. Helen, Hadir, Bu. Eva, Hadir, Bu. Titi, Hadir, Bu. Rindi. Hadir, Bu. Oke, berarti hari ini hadir semua ya. Baiklah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tanya nih. Kalian sebelumnya ada yang tahu nggak sistem ekspresi itu apa? Atau pernah nggak kalian terpikir di kehidupan kita tuh kayak kita berkeringat, kita mengeluarkan buang air kecil gitu. Nah, itu kira-kira kenapa dan kenapa kita harus mengeluarkan itu? Ada yang tahu nggak? Ya, Rindi? Untuk mengeluarkan zat sisa, Bu. Oke, ada yang tahu nggak kenapa harus dikeluarkan? Kenapa nggak di dalam tubuh kita aja gitu? Ya, Helen. Kalau tidak dikeluarkan itu bisa menjadi penyebab penyakit, Bu. Betul tuh jawaban dari teman-temannya. Kasih tepuk tangan dulu yuk. Oke, nanti kita akan belajar lagi mengenai sistem ekspresi itu. Nanti kalian akan mengamati video. Nah, nanti juga Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian yang akan diisi. Sebelum itu Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Silakan kalian duduk berkelompok ya. Ide untuk kelompok kalian. Ini juga. Kasih, Bu. Oke, lanjut kita akan menonton video mengenai sistem ekspresi ini. Silakan disimak baik-baik ya. Manusia menghasilkan zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh seperti urin, keringat, gas, karbon dioksida, urea, asam urat, dan bilirubin. Zat sisa tersebut harus dikeluarkan karena apabila menumpuk dalam tubuh menimbulkan penyakit, bahkan kematian. Ngeri sahabat. Oleh karena itu, ada sistem ekskresi yang akan bertugas melakukan peran tersebut. Organ ekskresi pada manusia terdiri atas 4 organ, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Ginjal merupakan organ ekskresi yang memiliki peran sangat penting karena membuang sisa metabolisme dalam jumlah besar melalui urin. Yang kedua ada organ kulit. Kulit merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan bahan yang hampir sama dengan ginjal, yakni sampah nitrogen berupa urea dalam bentuk keringat. Yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan uap air. Yang keempat adalah hati. Hati merupakan organ ekskresi yang memiliki kemampuan untuk menetralisir racun dan menghasilkan getah empedu. Hati memiliki peran dalam mengubah amonia menjadi urea yang nantinya akan dibuang melalui kulit dan ginjal. Itu adalah gambaran yang kita pelajari pada sistem ekskresi. Anak-anak sudah menyaksikan video mengenai sistem ekskresi. Silakan kalian isi LKPD yang sudah Ibu berikan. Ibu kasih waktu selama 5 menit. Silakan kalian mengerjakannya secara berkelompok. Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Izin Ibu bertanya, Ya. tuliskan organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi beserta zat yang diekskresikan. Boleh tidak Ibu dijelaskan sedikit
prosedurnya itu bagaimana? Oke, ini kan ada gambar ya di LKPD-nya. Ini gambar pertama, itu gambar organ apa? Gambar hati. Nah, di sini di satu ini kalian tulis nama organnya. Kemudian zat yang diekskresikan, kayak misalkan ini kulit. Kulit mengekspresikan apa? Nah, itu yang kalian buat. Iya. Itunya di sini. Iya, nama organnya. Oke, terima kasih Bu. Iya. Bagaimana? Apakah sudah? Oke. Ibu tunggu 2 menit lagi ya. Oke, karena waktunya sudah habis, boleh perwakilan kelompoknya untuk mengumpulkan LKPD-nya. Kasih. Oke. Nanti kalian akan mempresentasikan jawaban dari LKPD kalian. Untuk kelompok 1 dulu, silahkan mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Silahkan dipresentasikan dan kelompok yang lain menyimak ya. Kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan nanti disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Titi. Baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu, apakah sampah-sampah dalam tubuh kita harus dikeluarkan? Jawabannya adalah iya, karena sistem metabolisme seperti urea dan karbon dioksida kalau tidak dikeluarkan maka dapat menumpuk dan menyebabkan penyakit. Lalu cobalah ingat aktivitas apa saja yang kalian lakukan setiap hari dan apa saja yang harus dikeluarkan dari tubuh. Contohnya berjalan, mengeluarkan keringat, dan makan dan minum, mengeluarkan buang air besar dan kecil. Yang ketiga, bagaimana kalau zat buangan tersebut tidak dikeluarkan? Jika zat buangan tersebut tidak dikeluarkan, maka akan menjadi penyakit. Contohnya pada buang air kecil tidak dikeluarkan akan menumpuk seperti penyakit kecil batu. Oke, benar tuh apa yang udah disampaikan sama temennya dari kelompok 1. Dari yang teman-teman yang lain, adakah pertanyaan lagi yang masih bingung gitu dengan materi sistem ekskresi ini? Baiklah, dipersilakan Allah. Baiklah, Bu izin saya Nalani Sukma, teman-teman dari kelompok 2 izin bertanya bagaimana cara kita menjaga kesehatan sistem ekskresi kita dengan baik. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus tuh dari temennya. Nah, kalian gimana? Silakan didiskusikan jawabannya. Gimana cara kita buat ngejaga organ-organ sistem ekskresi tersebut? Baik, Ibu izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi cara kita menjaga sistem ekskresi itu agar bisa terjaga dengan baik itu bisa dengan banyak minum air putih, jangan minum yang berasa-berasa, makan makanan sehat seperti banyak makan buah, sayur, dan juga banyak berolahraga agar mengeluarkan keringat di dalam tubuh kita agar kita hidup sehat. Terima kasih. Betul tuh. Ibu mau menambahkan. Jadi benar, pokoknya intinya kita harus menjalankan budaya hidup sehat gitu ya. Terus juga kita nggak boleh tuh nahan-nahan buang air kecil, karena kalau misalkan kita tahan dia akan ngendap tuh, dan itulah menyebabkan penyakit. Tentu kita nggak mau kan sakit. Oleh karena itu kita harus benar-benar menjaga budaya dan gaya hidup sehat. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan juga untuk Nala. Bagus sekali jawaban-jawabannya. Oke, dipersilakan duduk kelompok 1. Baik, inilah diskusi kami. Kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
dari pembahasan kita tadi kita udah bahas tuh. Jadi sistem ekskresi itu adalah sistem organ yang berperan di dalam tubuh kita untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang udah nggak kita pakai lagi. Kayak misalkan tadi kita ngeluarin urin, kita ngeluarin karbon dioksida, itu kan ketika kita bernapas kita keluarkan. Ketika kita makan itu kan nggak mungkin selamanya ngendap di dalam tubuh kita, tentu ada proses di dalam tubuh kita, kemudian sisa-sisanya itu dikeluarkan lagi. Oke, sampai sini paham mengenai sistem ekskresi? Paham, Bu. Nah, ada yang bisa nyimpulin nggak materi hari ini? Ayo, atau mau Ibu tunjuk? Atau mengajukan diri? Ya udah Ibu tunjuk random ya. Helen, apakah bisa menyimpulkan materi hari ini? Insya Allah bisa, Bu. Oke, silakan dicoba Helen. Gak apa-apa. Berdiri, Bu. Iya boleh. Izin Ibu dan teman-teman, jadi saya akan menyimpulkan materi hari ini di mana kita belajar tentang sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi ini adalah ibarat kata pembuangan, sisa pembuangan dari tubuh kita yang dimana kalau kita kemarin malam makan itu paginya kita bisa mengeluarkan zat sisa. Nah, sistem ekskresi ini memiliki organ yang pertama itu ada ginjal, hati, kulit, dan juga paru-paru. Nah, jika kita tidak mengeluarkan atau menahan-nahan untuk mengeluarkan zat sisa, maka kita bisa terkena penyakit. Contohnya jika kita menahan kencing atau buang air besar, itu bisa terkena penyakit kencing batu. Sekian yang dapat saya simpulkan pada materi sistem ekskresi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Helen, tas dulu. Keren sekali Helen hari ini. Oke, terakhir sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan membagi lembar kertas refleksi untuk kalian. Silahkan diisi dan dikumpulkan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, silakan dikumpul. Oke. Sudah selesai kita materi hari ini mengenai sistem ekskresi. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pernapasan. Nah, ada baiknya sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, gimana nih pelajaran hari ini? Oke, materi sistem ekspresi udah paham? Paham. Insya Allah ya. Oke. Ibu juga mau minta maaf apabila selama pembelajaran tadi ada salah kata ataupun ada hal-hal yang kurang berkenan. Ibu mohon maaf dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Siang, Bu.